Di tutorial ketiga ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Edlink bagi mahasiswa, baik dari kelas akademik maupun dari kelas umum. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Baik menggunakan via website, kemudian menggunakan via Android untuk menggunakan aplikasi Edlink. Bagaimana caranya? Kita simak tutorial berikut ini. Informasi: jika terjadi error pada saat mengakses alamat https://stfkaleader.edlink.id/login, terdapat pesan error seperti ini. Kita hanya perlu mengklik tombol Advance, kemudian kita memilih tombol Accept the risk and Continue. Ya, setelah mengklik tombol ini, kita akan langsung diarahkan ke halaman website Edlink seperti ini. Selamat menyimak tutorial berikut ini. Salam jumpa kembali. Selamat sore bagi kita Akademika STFK-Ledelero. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Edlink bagi mahasiswa. Baik, kita langsung saja. Langkah pertama, mahasiswa langsung membuka URL atau link dari websitenya. Oke, baik, saya tampilkan di sini https://edlink.id/login. Baik, saya perbesar. Ya, bisa dilihat https://stfkaleader.edlink.id/login. Iya. Baik. Tampilan halaman webnya seperti ini. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mengisi username dan passwordnya. Username menggunakan NIM, passwordnya menggunakan tanggal lahir dengan format tanggal, tahun, bulan, dan tanggal seperti ini. Ya, username-nya npm misalnya 1775 6871 misalnya. Passwordnya tanggal lahir dengan format tahun, misalnya tahun 1991 bulan 7 tanggal 12 misalnya. Jadi saya ulangi, passwordnya, username-nya menggunakan npm tanpa titik, kemudian passwordnya menggunakan tanggal lahir dengan format dibalik tahun, bulan, dan tanggal. Saya perbesar. Nah, bisa dilihat passwordnya tahun, bulan, dan tanggal. Ya, kita langsung coba. Baik, pada kesempatan ini saya menggunakan salah satu user dari mahasiswa atas nama Pontius Dae. Saya masukkan npm-nya. Ya, dengan password sekian-sekian. Saya klik masuk. Baik, perlu saya ingatkan bahwa penggunaan aplikasi Edlink ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan via web, menggunakan URL ini, dan cara kedua adalah menggunakan platform Android dari perangkat baik HP maupun tablet ataupun perangkat seluler lainnya. Baik, kita langsung. Ya, setelah mengisi username dan kata sandi, langsung kita klik tombol masuk. Ya, baik. Di halaman awal kita akan disuguhkan pop-up berita kampus. Jadi ini berisikan semua informasi pengumuman yang dimuat oleh admin Edlink.
informasi tentang perkuliahan, tentang akademik. Ya, jika hendak membacanya bisa membuka informasinya, jika tidak boleh ditutup. Ya, inilah tampilan panel halaman utama bagi mahasiswa. Ada banyak menu, diantaranya beranda, kelas akademik, kelas umum, pesan, jadwal minggu ini. Kemudian ada bagian seperti bagikan ke kelas Anda, misalnya ada info, ada survei, ada acara. Kemudian ada kelas akademik dan ada kelas umum. Perlu saya ingatkan bahwa di jadwal minggu ini tersedia semua jadwal kuliah berdasarkan roster dan mata kuliah yang diambil, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan dalam satu minggu. Tinggal dilihat, misalnya setiap hari ada perkuliah apa saja, bisa dilihat per harinya. Selanjutnya, mahasiswa bisa melihat di kelas akademik. Nah, ini semua ditampilkan semua mata kuliah yang dilamar oleh mahasiswa, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Pada contoh kali ini kita memilih mata kuliah etika bisnis yang dipilih atau dilamar oleh mahasiswa atas nama Pontius Dae. Ya, kita pilih mata kuliah etika bisnis. Ya, kita sudah masuk ke halaman mata kuliah etika bisnis. Nah, di sini tercantum berbagai informasi yang sudah dimuat baik oleh dosen, baik juga oleh sesama mahasiswa. Kita lihat di sini ada beberapa postingan dari dosen atas nama Dr. Otto Gusti Madung yang mengajar mata kuliah etika bisnis. Misalnya ada materi, kemudian misalnya ada tugas, kemudian ada live conference. Ya. Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimanakah penggunaan aplikasi Edlink yang berkaitan dengan video conference. Tetapi sebelumnya, pada kelas ini mahasiswa perlu menerima terlebih dahulu notifikasi bahwa dosen tersebut memposting sebuah informasi akan dibuat sebuah pertemuan meeting online menggunakan Edlink dan Zoom. Tetapi sebelum itu mahasiswa perlu mengetahui bahwa di kolom timeline ini mahasiswa bisa melihat semua postingan dan bisa memberikan komentar atau diskusi dari setiap postingan dosen. Misalnya ada postingan tentang materi, ada instruksi dari dosen, kemudian ada bagian kolom komentar. Nah, di kolom komentar ini mahasiswa bisa memberikan komentar mengenai materi yang dimaksudkan atau diupload oleh dosen. Kemudian ada postingan tugas. Mahasiswa bisa melihat postingan tugas dan bisa langsung melihat durasi penyerahan tugas. Kemudian bisa juga langsung membalas tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi jika hendak membalas tugas, mahasiswa tidak perlu memberikan hard copy kepada dosen, tapi bisa menyerahkan langsung tugas tersebut langsung pada menu serahkan tugas. Jadi mahasiswa bisa langsung membalas tugas tersebut di menu serahkan tugas. Kita kembali pada postingan dosen yang berkaitan dengan live conference. Misalnya pada hari bersangkutan ada perkuliahan etika bisnis dan dosen menginformasikan bahwa akan dibuat sebuah live meeting atau live konferensi. Baik, mahasiswa langsung masuk ke menu diskusi. Kemudian melihat dan memperhatikan bahwa ada sebuah postingan baru dari dosen yang berkaitan dengan meeting. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah postingan baru. Dosen atas nama Dr. Otto Gusti memposting sebuah meeting online dengan judul meeting online kedua kelas A. Kemudian mahasiswa langsung join pesannya. Misalnya mahasiswa atas nama Pontius Dae ini menjadi mahasiswa di kelas A, ia dapat langsung bergabung melalui link yang sudah disiapkan ini. Akan tetapi, link ini akan terbuka setelah dosennya terlebih dahulu membuka link pertemuan tersebut. Jadi, mahasiswa bisa memulai pertemuan di sini setelah dosennya terlebih dahulu membuka link atau terlebih dahulu membuka Zoom meeting. Baik, kita dapat lihat
dosen tersebut sudah memulai Zoom meetingnya. Nah, sudah dapat dilihat di sini bahwa sudah ada tombol gabung ke konferensi. Jadi ini asumsinya bahwa dosen sudah terlebih dahulu membuka Zoom meetingnya. Baik, kita langsung gabung ke konferensinya. Nah, di sini kita diminta memberi nama. Wajib isi nama sebenarnya, nama lengkap. Saya beri contoh. Ya, saya beri contoh. Wajib klik centang I'm not robot. Kemudian klik join. Ya. Secara otomatis kita akan langsung bergabung dengan dosen dalam room meeting yang sama. Klik join by computer. Oke, klik allow. Oke. Ini langsung tampil room meeting dosen dan mahasiswa. Jadi ini room kita sudah bergabung dengan dosen. Ya. Baik. Itu sekilas penggunaan aplikasi Zoom yang ada di dalam EdLink. Ya, untuk mengakhirinya tergantung dari jam kelas. Nanti tinggal dosen yang mengakhiri atau menutup Zoom meeting ini. Baik, saya tutup. Ya, jadi seperti itu penggunaan aplikasi meeting online menggunakan EdLink dan Zoom. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi mengisi ID atau memasukkan atau menginput password, tetapi mahasiswa dapat langsung menggunakan tombol gabung conference supaya langsung diarahkan ke room meeting yang sudah dibuka oleh dosen. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu sekilas penggunaan aplikasi EdLink bagi mahasiswa. Bila ada pertanyaan, bisa diajukan atau bisa dikomunikasikan, ditanyakan kepada tenaga IT STFK Ledalero. Untuk menutup akun ini, kalian ini masih bisa menggunakan tombol yang berada di kanan atas, diklik, kemudian pilih keluar. Ya, sekian dan terima kasih.